Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Saya perkenalan dulu ya. Hai, nama saya Iqbal. Dari sekarang saya sudah di tingkat akhir dan saya pengen share sedikit apa yang pernah saya dapat dari banyak pengalaman saya tersebut adalah 4 tahun di ITB. Saya rasa yang harus kita lakukan sekarang adalah di kampus itu kita harus optimizing our potential. Jadi kita belajar sebenarnya itu bukan cuma di kelas, tapi kita belajar dari mana aja, dari berbagai event yang kita ikuti, kemudian dari berbagai orang. Bahkan saya sekarang sedang belajar dari teman-teman. Nah, mungkin agak cukup lama ya di ini teman-teman saya, namanya Zelangga. Jadi teman-teman tahu lah ya, harusnya kalau kita wisuda itu kita happy ya, dia malah tidur. Yang minum ke dia wisuda. Nah, saya pengen cerita kalau dia ini juga salah satu anggota dari 3M yang cukup aktif. Dia punya banyak sekali network di luar dan pada saat itu sebelum oke deh. Ya, jadi pada intinya dia itu punya banyak sekali pengalaman sampai dengan ini nggak asik banget nih. Bisa ini ya soalnya saya pengen cerita sedikit aja. Jadi suatu saat dia bilang ke saya, jadi saya dan dia itu sahabat dekat. Jadi suatu saat dia bilang ke saya, kita udah banyak sekali mendapatkan sesuatu dari kampus ini. Sayangnya kita mendapatkan sesuatu itu dengan dengan jalan yang we learn the hard way. Kita memperoleh segala sesuatunya itu sendiri. Kita mulai bisnis semuanya sendiri, kemudian kita ikutan event, kemudian segala sesuatu itu sendiri. Dan kita memperoleh banyak sekali kemampuan yang sayangnya itu tidak kita dapatkan dari senior kita. Jadi suatu saat dia bilang saya gini, seandainya ada senior kita atau mungkin teman-teman kita yang mau sharing pengalaman mereka ke kita. Next aja. Nah, jadi ini beberapa contoh yang kegiatan-kegiatan yang saya lakukan. Sekarang saya mendedikasikan sebagian besar waktu saya untuk bisa dibilang memberikan training, khususnya dalam hal, dan itu tak cuma saya saja, saya memanfaatkan teman-teman yang ada di kabinet juga, kemudian teman-teman yang mahasiswa tingkat akhir, yang mereka punya kapabilitas untuk memberikan sebuah materi. Itu contohnya, ini kemarin contoh kasusnya itu di Teknologi Independent Lab. Jadi saya sudah memberikan sebuah materi tentang management training. Jadi situ kita kasih tips gimana sejak membangun sebuah organisasi, fundraising strategi sampai event marketing. Nah, salah satu yang unik adalah saya ngasih satu materi. Di situ ada tentang networking, gimana caranya networking. Salah satu caranya adalah ketika teman-teman datang ke sebuah event, teman-teman nggak cuma harus duduk kemudian pulang, tapi gimana caranya teman-teman bisa berinteraksi dengan si speakernya itu tersebut. Nah, saya kasih tips ke mereka. Jadi ada di suatu event, jadi itu saya kan karena aktif di TEJ dan Departemen Ekonomi, jadi saya selalu ngasih tips ke teman-teman TEJ dan Ekonomi. Kalau kalian datang ke sebuah seminar, kalian datangin pembicaranya, tukeran kartu nama, atau yang paling penting kalian ambil picture bareng-bareng aja ke mereka. Nah, terus mereka waktu beberapa hari yang lalu mereka ada sebuah seminar, itu general lecture-nya Steve Elko. Dia utusan Obama dari bidang entrepreneurship. Mereka ambil picture dan ternyata saya nggak nyangka juga beberapa hari kemudian fotonya mereka muncul di situs amerika.gov. Jadi itu salah satu contoh simpel yang unik aja menurut saya. Next. Jadi saya udah bilang dengan beberapa pencapaian yang mungkin saya dapat sekarang gitu. Apa sih yang bisa saya berikan? Ternyata yang saya berikan untuk TEJ dan Departemen Ekonomi dan mungkin ke ITB itu kita belum cukup gitu. Steve Jobs bilang tuh saya ngambil saya tulis dan saya masih tetap lapar. Fotonya diambil waktu saya di India kemarin. Saya di salah satu perusahaan perusahaan Fortune 500 Infosys. Waktu itu lagi puasa dan jadi itu nggak ini ilustrasi aja. Itu waktu itu lagi puasa dan di sana banyak sekali makan dan saya lapar. Jadi mungkin itu ilustrasi aja. Next. Nah, ketika saya kembali ke Indonesia, saya mendengar beberapa teman saya, mereka membuat banyak sekali inisiatif, program-program inisiatif, dan mereka memberikan impact pada lingkungannya. Yang sebelah kiri itu ada Muhammad Iman Usman dengan Young Indonesian Teacher Leaders-nya, dan yang kanan itu Alda Kariza. Kita bertemu beberapa kali di beberapa conference dan summit yang saya ikutin. Next. Nah, kemudian saya berpikir, apa sih yang bisa saya lakukan? Yang pastinya hal yang harus saya lakukan adalah pertama saya mengambil tindakan inisiatif berdasarkan siswa-siswa saya punya. Kalau Iman Usman mungkin dia dengan kegiatan volunteeringnya, kemudian kalau ada mungkin dia dengan kegiatan event organizing-nya. Nah, kalau saya tentunya saya harus following passion saya, yaitu di bidang entrepreneurship.
Kemudian saya ingin apa yang saya lakukan, saya bisa menolong teman-teman ITB lain, mungkin junior-junior saya gitu, agar mereka bisa mengikuti apa yang pernah saya buat sebelumnya. Jadi semakin banyak lagi orang-orang yang punya inisiatif di ITB. Next. Dan tentunya membuat impact di communities. Nah, kalau ngomongin soal inisiatif dan dan following passion, saya tiba-tiba keingetan. Jadi saya belum jelasin ya, ini programnya apa sih yang saya utarakan idenya apa. Saya tiba-tiba kepikiran, ini proses saya memperoleh idenya. Saya pernah ketemu dengan salah satu CEO dari perusahaan di India, FSS itu merupakan payment system company. Omset perusahaan, bukan omset, revenue perusahaannya setiap tahun sekitar 150 juta US dollar. Jadi saya sharing sama dia, banyak sekali hal yang saya dapatkan dari beliau, dari seorang CEO, dan dia juga seorang entrepreneur, dia foundernya. Banyak sekali hal yang saya dapatkan, mulai dari inspirasi, kemudian hal-hal teknis, hal-hal yang penting dalam hal pengelolaan, manajemen, berbagai hal. Nah, kemudian saya melihat ada sebuah peluang di sana. Next saja. Jadi, kita mahasiswa, kita tentu pengen banget belajar. Kita pengen banget yang namanya belajar. Kita belajar dari semua orang. Dan bayangkan kalau teman-teman bisa belajar dari orang-orang, pemimpin-pemimpin bisnis di luar sana. Coba deh, teman-teman bayangin. Teman-teman setelah lulus dari sini, kita akan kemana? Bisnis, industries, itu pasti. Tapi teman-teman punya basicnya atau enggak? Teman-teman punya insight-nya atau enggak? Kita belum punya sekarang. Nah, next. CEOs, mereka ini, they wanted to share. Saya pernah punya beberapa pengalaman. 5-6 kali saya berbincang-bincang dengan beberapa CEO dari perusahaan besar di Indonesia. Ternyata mereka itu sangat senang sekali untuk berbagi. Tapi mereka nggak punya wadahnya. Saya melihat ada sebuah opportunity di situ, di mana para CEO ini pengen berbagi loh ternyata. Kemarin saya baru ketemu dengan Pak Hiramsyah Estate, itu CEO-nya Bakril. Kemudian Pak Hasil Swaimi, beberapa saat yang lalu saya ketemu sama Tino Mores, itu dari CEO-nya BNP Paribas. Dan ketika saya utarakan ide saya, mereka sangat tertarik. They are very interested. Next. Nah, jadi saya datang dengan sebuah ide yang namanya itu Meet the CEO. Ini sebuah program yang sedang berjalan saat ini. Mungkin kalau teman-teman yang nggak tahu, saya pernah posting ini di agenda Ganesa. Kemudian di Facebook grupsnya teman-teman bisa cari juga. Jadi apa sih sebenarnya Meet the CEO? Meet the CEO itu merupakan sebuah inisiatif program dari ASEANpreneurs Indonesia Chapter. Jadi ASEANpreneurs itu sebuah student organizations yang kita tugasnya itu promoting entrepreneurship di ASEAN. Kita punya banyak kegiatan tiap tahunnya, ada seminar. Nah, saya adalah Head of Country Manager untuk ASEANpreneur di Indonesia. Kita punya 5 country manager sampai dengan saat ini, dan saya diamanahin untuk jadi head of-nya untuk di Indonesia. Jadi saya membuat sebuah program ini. Jadi di situ adalah kesempatan di mana beberapa mahasiswa terpilih 10 orang, hanya 10 orang. Kita bakal ketemu dan sharing private dengan beberapa CEO itu. 2 jam, sekitar 2-3 jam. Nah, misinya adalah jadi kalau teman-teman pengen setelah lulus dari sini, mungkin teman-teman bayangannya teman-teman kalau lulus pasti kita kan ke bisnis atau industries. Nah, dan kalau teman-teman pun mau bikin bisnis, teman-teman mau jadi entrepreneur ataupun entrepreneur, itu tidak masalah. Teman-teman butuh yang namanya experience, teman-teman butuh yang namanya knowledge, teman-teman butuh yang namanya next terus saja, network. Teman-teman butuh banget yang namanya network. Kemudian ini frameworknya, saya cepat aja, karena tadi udah hancur dari awal sebenarnya. Yang pertama itu recruitment. Kita sekarang udah sampai dengan tahap interview proses yang ketiga. Nah, jadi nanti sebelum jadi inti program ini adalah bakal ada 10 mahasiswa ketemu dengan sekitar 20 CEO dalam jangka waktu 4 bulan. Dan akan ada private sharing. Kita bakal discuss success stories-nya seperti apa, kemudian yang pasti networknya dapat. Untuk apa aja sih? Jadi itu ada recruitment, training and meeting, kemudian ada tahap implementasi. Jadi diharapkan setelah selesai dari program ini, si 10 mahasiswa tersebut mereka bakal bisa membuat inisiatif program baru. Jadi bayangannya kayak seperti itu. Next. Nah, benefit bagi sekitar 10 orang itu apa aja sih? Yang pertama, mereka pasti bakal dapat namanya network dan exposure-nya. Kemudian mereka pasti bakal secara otomatis building self confidence-nya, karena kalau teman-teman udah bisa ngobrol sama orang-orang
prominent business player di Indonesia itu pasti teman-teman punya self confidence tersendiri. Yang ketiga ada possible capital. Nah, ada beberapa CEO yang saya temui bahwasanya mereka sangat tertarik untuk investing their money, investing their ideas ke mahasiswa-mahasiswa yang punya ide-ide unik. Contohnya kemarin Pak Iram Shah itu bilang dia baru balik dari Silicon Valley. Dia cerita kalau dia sangat tertarik dengan membangun internet venture. Dan dia kalau ada mahasiswa ITB yang punya internet venture, dia bersedia untuk jadi mentor. Jadi finding mentors. Kemudian, nah ini dia possible offerings. Sampai dengan saat walaupun saya belum lulus, karena saya berhasil membangun network dengan beberapa CEO tadi, saya banyak sekali mendapatkan offering, apakah itu jobs, project involvement, etc. Banyak sekali. Jadi itulah yang teman-teman harus bisa bangun dari sekarang, dan itu yang coba saya inisiasi. Dan teman-teman tentunya bakal dapat training, interpersonal skill, knowledge and experience. Next aja. Nah, bagaimana sih program ini bekerja? Yang pertama nih, setelah selesai set proses recruitment, kita bakal ada team building dan project planning. Kemudian karena ada ribuan perusahaan yang ada di Indonesia, itu kita segmenting industrinya dulu. Nah, si 10 orang ini pengennya ke industri mana aja. Kemudian kita choosing, contohnya misalnya saya senang di investment management, jadi mungkin saya bakal milih perusahaan seperti Tech Capital, kemudian Saratoga ataupun BNP Paribas, hal seperti itu. Nah, kemudian kita pilih siapa aja CEO yang kita datangin. Nah, kemudian tentunya kita sebelum kita datang, kita nggak mungkin dong nggak nyiapin apa-apa. Nah, kita bikin yang namanya pre-meeting discussions, kemudian kita bikin case study secara mendalam. Perusahaan itu sebenarnya bergerak di bidang apa, produk-produknya apa aja. Jadi kita nggak kayak orang bodoh waktu datang ke sana. Nah, kemudian kita datang temui si CEO-nya. Nah, sebenarnya teman-teman mungkin agak sanksi, gimana sih caranya ketemu dengan orang-orang seperti ini? Sebenarnya hal ini simple, sederhana sekali, karena mereka ini banyak sebenarnya mereka sangat tertarik untuk program-program yang seperti ini, dan mereka tidak mereka senang sekali untuk meluangkan waktunya 2 atau 3 jam hanya untuk bertemu dengan teman-teman mahasiswa. Cuma teman-teman udah saksi duluan di awal, kebanyakan mahasiswa memang seperti itu. Jadi gitu. Jadi kita bakal ketemu back sedikit di CEO-nya, kemudian bakal networking session-nya juga. Nah, jadi mungkin kita bakal taking pictures, tukar kartu nama, tukar souvenirs. Ya mungkin aja beberapa CEO bilang bahwasanya mungkin kalau yang dari bank, ya mungkin mereka bakal 10 orang ini mungkin bakal dikasih namanya tabungan. Kemudian hal-hal yang seperti itu, karena mereka sangat tertarik. Kemudian di akhir kita bakal bikin yang namanya summary, yang itu nanti kita bakal bikin website-nya sendiri, Meet the CEO. Dan di akhir, di sekitar bulan Maret akhir, mungkin kita bakal bikin semacam CEO lectures, yang itu diorganize oleh teman-teman dari Meet the CEO. Nah, jadi prosesnya itu kita setiap bulan kita mungkin bakal ketemu sekitar 5-6 CEO. Kemudian dari Desember sampai Maret dengan total sekitar 20 CEO. Bayangin teman-teman, saya ketemu dengan 1-2 orang aja, saya sudah sangat terinspirasi dan banyak sekali hal yang saya dapat. Contohnya, waktu itu saya pernah ketemu dengan ini CEO-nya BNP Paribas. Saya ketemu di suatu forum, saya perkenalkan diri saya. Kemudian suatu saat saya butuh bantuan beliau, karena saya sebelumnya udah sering follow up beliau juga. Butuh bantuan beliau buat saya di India. Network that works. Network itu bekerja. Dia bantuin saya dalam hal financial. Jadi contohnya kayak gitu aja. Next. Nah, teman-teman siapa tahu ini beberapa CEO yang sudah berhasil saya kontak dan mereka bersedia untuk membantu. Jadi bayangannya tanggal 30 ini saya bakal ke Jakarta ketemu sama 2 orang, Pak Bowo dan Pak Tino. Beliau itu dua-duanya CEO dari perusahaan investment management. Saya pengen minta feedback beliau buat program ini juga. Sampai dengan sekarang kita udah punya 7 candidates yang terpilih. Teman-teman bisa cek di entrepreneur.itb.com karena saya sinergisasikan juga dengan program-program yang ada di ekonomi. Next. Nah, terakhir mungkin entrepreneurship exists in the tiny space between madness and genius. Beberapa orang bilang ini saya gila gitu. Dan tapi menurut saya hal ini sangat possible gitu. Karena saya orang yang berhasil melihat celahnya karena saya memperoleh beberapa pengalaman yang mungkin teman-teman yang lain belum memperoleh hal tersebut gitu. Kemudian intinya sih pesan saya adalah teman-teman bisa, saya harap ini hanya sebuah langkah kecil dari saya dan ini merupakan pilot program. Saya melaksanakan ini masih di ITB dulu skalanya. Karena kenapa? Karena kalau saya buka untuk umum, saya bingung selection prosesnya nanti di mana? Di Jakarta, di Medan, atau di Bandung gitu. Jadi saya mulai dari ITB dulu, mulai dari skop yang kecil. Mungkin teman-teman di CEO sekitar 10 orang ini mulai dari angkatan 2008 sampai 2010 mereka yang akan melanjutkannya di kemudian hari.
take initiatives, follow your passions, dan share. Yang penting share dan teman-teman harus bisa bikin impact buat lingkungan teman-teman. Mungkin itu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.